Bujuk rayu setan saat sakaratul maut datang. Setiap manusia pasti akan menghadapi sakaratul maut, yakni suatu keadaan ketika roh akan berpisah dari jasad. Inilah keadaan yang paling genting bagi manusia. Ketika seorang hamba di akhir hayatnya baik, husnul khotimah, maka kelak ia akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya ketika seorang hamba di akhir hayatnya buruk, su'ul khotimah, maka kelak di akhirat akan menemukan kesulitan dan kesengsaraan. Begitu gentingnya situasi sakaratul maut, hingga Rasulullah SAW pun mengajarkan pada umatnya doa agar diberikan kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghilangkan sakitnya sakaratul maut, dan menetapkan hati agar meninggal dengan membawa iman. Di antara tanda hamba yang baik akhir hayatnya adalah ketika dalam keadaan sakaratul maut seorang hamba dapat melafazkan kalimat tahlil ataupun lafaz aulah ataupun kalimat thayyibah. Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi menjelaskan di antara yang akan dihadapi setiap manusia ketika sakaratul maut adalah godaan setan. Setan akan datang kepada manusia yang sedang sakaratul maut menyerupai orang tua dari orang yang sedang sakaratul maut dan mengajak untuk berpindah agama atau menyekutukan Allah. Apabila orang yang sedang sakaratul maut itu memiliki iman yang kuat, ia akan selamat dari bujuk rayu setan. Kiai Ali pun menjelaskan sebagaimana mengutip surat Ali Imran ayat 91 bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kafir tidak akan diampuni dosanya oleh Allah dan akan mendapatkan siksa. Sakaratul maut itu suasana yang sangat genting. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir enggak bawa iman, amal yang dikerjakan sekian tahun habis. Meskipun dia kaya raya punya emas seberat bumi dipakai untuk menebus kekafirannya, Allah enggak terima, kata Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi dalam kajian duha yang digelar Masjid Agung Sunda Kelapa beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Kiai Ali mengisahkan, pada satu waktu, Imam Ahmad pernah terjatuh hingga tak sadarkan diri. Anaknya lantas membisikkan kepada telinga Imam Ahmad lafaz tahlil. Namun sang anak merasa kaget karena Imam Ahmad berkata la, tidak, berkali-kali. Tak lama, Imam Ahmad tersadar. Anaknya menanyakan tentang mengapa Imam Ahmad berkali-kali mengucap la. Imam Ahmad menjelaskan, sejatinya saat dia dalam keadaan itu dan berkata la, karena setan datang dari sebelah kanan dan berdiri menyerupai ayahnya dan mengajak Imam Ahmad bin Hambal untuk berpindah agama atau menyekutukan Allah. Selanjutnya saat sakaratul maut seorang manusia akan diperlihatkan amal sedekah dan infaknya. Kiai Ali menjelaskan, ketika Allah memperlihatkan amal-amal sedekah dan infaknya di dunia, orang tersebut ingin meminta ditangguhkan kematiannya untuk bisa bersedekah. Hal ini sebagaimana dapat ditemukan dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Jadi ketika malaikat Israel datang mau mencabut nyawanya, saat itu Allah perlihatkan satu amal adalah pahala sedekah dan infak, kata dia. Maka dari itu, Kiai Ali Sibro Malisi mengajak umat Islam untuk memperbanyak sedekah dan infak selagi masih diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam pun telah memberikan tuntunan kepada siapa saja sedekah dan infak diberikan. Kiai Ali mengatakan yang paling utama adalah memberikan infak kepada kedua orang tua. Setelah itu kepada kaum kerabat yakni istri, anak dan kerabat terdekat, kemudian pada anak yatim, orang-orang miskin dan yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Kiai Ali menjelaskan para sahabat ketika memperoleh keuntungan dalam berniaga selalu datang kepada Rasulullah dan menanyakan tentang pada siapa keuntungan yang diperoleh itu harus diinfakkan. Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk mengutamakan orang tuanya dan keluarganya. Untuk bisa berinfak dan bersedekah harta pada orang tua, keluarga, yatim dan orang-orang miskin maka seorang hamba harus bekerja. Kiai Ali mengatakan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ketika ada seorang hamba yang memiliki tenaga, sehat, memiliki kesempatan bekerja, namun justru tidak mau bekerja dan memilih menjadi pengemis maka kelak di hari kiamat wajahnya tidak mempunyai daging.